Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Hmm, I see. Menarik banget, Kak. Jadi ternyata selain asiannya secara politik, tapi juga kayak selain politiknya pun juga di dalam jadi bahasan gitu ya, Kak, sebenarnya. Nah, ada satu istilah yang aku pengen bahas, Kak, yaitu istilah global village atau globalisasi kan. Menurut Kak Edwin sendiri, apakah dengan kita mempelajari HI ini, Kak, jadi kayak kita punya keuntungan lebih dari ya orang-orang yang nggak mempelajari HI dalam menghadapi globalisasi seperti sekarang gitu, Kak? Mungkin kita kelebihan untuk mengarungi arus globalisasi mungkin ada, tapi lebih ke arah kita itu jadi lebih mengapresiasi fakta-fakta sosial yang kita observasi setiap harinya. Kita bisa mengapresiasi fakta-fakta tersebut adalah bukan sesuatu yang semula jadi gitu ya. Istilahnya kita bisa jadi lebih kritis dalam menghadapi globalisasi gitu. Kayak kita kalau diperhadapkan dengan sebuah kejadian gitu ya, misalnya apa sih kalau yang belakangan ini yang sering marak itu kan hal-hal seperti Black Lives Matters, atau kita bisa membahas hal-hal lain seperti bahkan kayak COVID-19 gitu ya. Apa ketimpangan distribusi vaksin gitu misalnya ya. Kita dengan mempelajari hubungan internasional dan bagaimana kita mengerti istilahnya power balance antara negara-negara gitu ya. Kita bisa istilahnya memiliki sebuah opini yang enggak cuma berdasarkan apa yang media suapi ke kita gitu. Kita bisa istilahnya menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi akar masalah dari ya hal-hal yang kita hadapi setiap hari ini. Mungkin nggak bisa kayak kita kayak, oh kalau gitu kalau gitu aku jadi mau istilahnya menghindari hal-hal seperti ini. Mungkin enggak ya, karena satu dan lain cara kita akan terus mengkonsumsi berita seperti itu gitu ya. Tapi kita jadi lebih bisa memilih mana yang kita mau anggap sebagai benar dan mana yang kita mau anggap sebagai salah gitu. Jadi kita dibekali dengan ilmu yang bisa membuat kita berpikir lebih kritis sih, gitu menurut aku. Aku jadi penasaran lebih lanjut nih, Kak. Kalau menurut Kak Edwin sendiri, apa yang Kak Edwin temukan paling interesting dari kata globalisasi? Is it the technology ataukah kayak fakta bahwa kita bisa tahu peristiwa satu dan lain hal tuh dari rumah gitu, dari kamar misalnya, dari negara lain kayak segala. Menurut aku dari globalisasi yang paling penting itu adalah kemudahan kita mengakses informasi ya, seperti yang kamu bilang tadi kan, Zia. Kenapa aku yang ada di Singapura atau aku yang orang Indonesia bisa tahu tentang Black Lives Matter yang ada di Amerika gitu kan? Nah, jadi globalisasi itu memang betul-betul menghancurkan dimensi dimensi keempat ya, dimensi ruang dan dimensi waktu gitu ya. Kita bisa tahu hal-hal yang terjadi misalnya di Afrika Selatan real time gitu ya, dalam waktu sebenar gitu. Misalnya 5 menit yang lalu kejadian, ya 5 menit setelahnya kita tahu gitu kan apa yang terjadi gitu kan. Nah, tapi itu juga memberikan kita suatu tanggung jawab gitu ya. Dengan informasi yang kita punya ini kita mesti ngapain gitu. Itu kayaknya adalah salah satu yang that's one thing about globalization that I think it's very interesting gitu loh. Jadi kayak quote-nya Spider-Man, Kak, yang with great powers comes great responsibility ya. Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Tadi ada satu, dan bahkan kita juga kadang suka kayak live tweet soal peristiwa-peristiwa yang bahkan lagi sedang terjadi real time gitu ya. Dengan globalisasi kita bisa memahami peristiwanya. Ada satu kata yang aku juga temukan interesting tadi, gimana kayak Twin bilang kalau anak HI itu ntar bisa jadi akademisi juga. Nah, ada semacam backfire, Kak, terhadap akademisi, di mana mereka dibilangnya tuh terjebak di dalam ivory tower mereka sendiri. Jadi mereka tuh terlalu banyak diskursus ilmiah, mereka terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang berat, tapi itu lupa sama kejadian di dunia nyatanya. Nah, kalau menurut Kak Edwin, gimana caranya
kita sebagai HI ataupun yang bukan gitu ya, akademisi yang secara umum itu tuh menghindari hal seperti itu, Kak? Ya, ini juga sering banget ya kejadian memang. Eh, kita gimana ya? Maksudnya, aku berpikir sih kalau misalnya Ivory Tower itu seringannya kayak sebenarnya bukan salahnya kita makin justru apa ya? Ivory Tower itu menurut aku adalah suatu fenomena yang terjadi bukan ketika kita mengerti lebih banyak terhadap suatu hal. Ivory Tower itu terjadi ketika kita hanya mengerti sesuatu hanya di level permukaan saja. Menurut aku seperti itu ya. Jadi dari tadi kita bahas misalnya realisme, liberalisme, konstruktivisme. Kita bisa aja terus-terusan bahas itu gitu kan. Kita lontarkan terus ya power balance lah, kita lontarkan lagi misalnya inequality distribution of power lah, atau kita bahas lagi misalnya kita keluarkan terus jargon-jargon yang kita pelajari gitu kan. Nah, menurut aku yang salah di situ adalah ketika kita mengerti lebih dalam terhadap sesuatu ya. Tadi kita tuh bisa menggunakan, kita tuh jadi kayak kan kita tadinya kita pakai istilah biasanya layman terms ya. Jadi kayak istilahnya orang rakyat biasa gitulah, kayak orang biasa, orang awam gitu kan. Jadi kita tadinya orang awam, terus kita masuk ke dunia HI ini nih, hubungan internasional. Terus kita begitu masuk kita istilahnya kayak diceburin ke dalam kolam, terus kita tenggelam gitu kan. Terus kayak kita aduh apa nih realisme, aduh apa nih balance of power, aduh apa nih gitu kan. Nah, kalau kita istilahnya tidak kalau kita tidak mempelajari lebih jauh, ya kita akan terus tenggelam gitu loh. Anggapannya kita ditenggelamin ke kolam, ke laut yang dalam gitu kan, terus kita kayak kecipak-kecipuk, kita nggak tahu mesti ngapain dengan terus dibombardir hal-hal seperti itu. Tapi kalau anggapannya kita makin belajar, makin mencari tahu, itu adalah kita mulai belajar berenang, kita mulai belajar ngapung. Nah, dari kita di situ, kita istilahnya sudah mengalami nih tenggelam gitu ya. Kita sudah mengalami kan tenggelam. Nah, terus dengan makin kita banyak belajar, kita makin bisa berenang gitu ya, makin bisa bertahan hidup di tengah istilahnya field of study-nya IR gitu kan. Nah, dari sana kita akan bisa lagi kembali ke permukaan gitu loh, dengan segala macam skill dan pengetahuan yang sudah kita pelajari gitu ya. Kita kembali lagi ke permukaan. Kemudian ketika kita ditanya orang, "Woi, apa tuh yang kejadian di sana?" gitu kan. Kita dibandingkan kita istilahnya nenggelemin orang, kita bisa bawa mereka, kita tuntun mereka, kita ajarin caranya tuh seperti ini. Kita harus berpikir seperti ini untuk mengerti field of study. Mungkin aku jelasin tadi kita udah kembali ke permukaan kan ya. Kemudian kita orang lain mau tanya fenomena itu maksudnya apa sih gitu kan. Kita bisa tuntun mereka, kita bisa istilahnya ajari mereka berenang gitu ya. Untuk mereka mengarungi fakta-fakta itu. Jadi pertanyaannya kan tadi bagaimana kita bisa menghindari gitu ya akademisi terjebak gitu ya diskursus ilmiahnya tersendiri. Jadi memang ada dua kejadian gitu ya. Satu antara dia udah pinter banget sampai dia nggak mau bersentuhan dengan dunia nyata, atau memang kedua pengertian mereka terhadap satu fenomena atau satu diskursus itu hanya di level permukaannya saja gitu. Nah, keduanya sama-sama sangat destruktif ya menurut aku. Karena kita tidak bisa berhubungan dengan dunia nyata. Tapi kadang kalau selain akademisi itu ada juga yang sok pinter gitu ya. Nah, kalau misalnya orang udah sok pinter, nah itu agak susah. Jadi yang bisa kita hindari supaya kita nggak sok pinter adalah dengan tambah belajar gitu. Karena seperti yang sudah dibilang oleh filsuf Yunani kuno, saya lupa antara itu Plato atau Aristotle ya. I know that I know nothing gitu ya. Saya tahu ketika apa yang saya tahu faktanya bahwa saya nggak tahu apa-apa gitu loh. Kalau kita meng-approach studi IR seperti itu, kita akan terus menjadi spons yang akan terus-menerus menyerap air, dan kita jadi lebih paham aja gitu loh. Kita jadi lebih paham, dan kita nanti ke depannya kita akan bisa menjelaskannya itu dengan lebih simple gitu. Jadi itu adalah menurut aku salah satu cara yang bisa kita
kita sebagai istilahnya akademisi yang bisa akademisi lakukan supaya tidak dituduh bahwa mereka itu tidak bersentuhan dengan dunia nyata gitu. Oh, I see, Kak. Ini ingetin aku ke satu istilah yang bilang kalau semakin pinter kamu, semakin kamu bisa menjelaskan hal itu tuh ke anak umur 5 tahun gitu. Jadi semakin sederhana pengetahuannya. Nah, Kak, selanjutnya nih, Kak, kan dengan gencarnya globalisasi, terus juga ke depannya mungkin jauh lebih gencar dari sekarang kan. Terus kita juga udah mempelajari nih bagaimana negara-negara berinteraksi. Menurut Kak Edwin, skill apa aja sih, Kak, yang dibutuhkan untuk kita menghadapi globalisasi sebagai individu? Kayak misalnya sering banget nih kita dapat DM tiba-tiba, saya Raja Nigeria, saya ingin transfer $100.000 ke Anda untuk simpan segala macam. Menurut Kak Edwin itu gimana, Kak? Eh, Sebenarnya menurut aku tadi ya, sebenarnya skill berpikir kritis itu penting banget ya. Maksudnya klise kita bilang, oh ya kamu harus bisa berpikir kritis. Tapi banyak orang yang nggak tahu gimana caranya kita berpikir kritis gitu ya. Jadi caranya adalah untuk satu adalah kemauan kita untuk belajar ya. Jadi ketika kita sudah mengerti sesuatu, kita nggak pernah bisa bilang bahwa kita istilahnya mengerti secara tuntas sesuatu gitu ya, karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang kan. Tapi kita pasti bisa terus belajar supaya kita istilahnya tahu diskusi dari berbagai sisi gitu ya. Misalnya kalau di jargonnya IR itu ada yang left wing, ada yang right wing gitu kan. Kita harus bisa mengerti keduanya sehingga kita bisa memilah-milah. Karena karena kita berpikir kritis itu adalah maksudnya kita bisa memilah, kita bisa menerka mana yang cocok dan mana yang tidak gitu ya. Mana yang secara ilmu pengetahuan itu tepat atau tidak gitu. Karena kalau tidak tepat secara ilmiah ya artinya itu bisa dibilang sebuah teori konspirasi gitu ya. Itu satu. Kedua, menurut saya skill yang kita bisa skill yang harus kita punya sebagai individu dalam menghadapi globalisasi adalah menjadi berani ya. Mungkin jarang ada yang bilang gitu ya. Tapi menurut aku satu hal adalah kita berani. Berani untuk apa? Berani menghadapi fakta bahwa pengertian kita itu salah. Dengan kita berinteraksi dengan orang lain akan bilang kayak, oh ini tuh tidak benar. Yang benar adalah seperti ini. Nah kita harus berani menerima fakta. Kalau misalnya kita dibuktikan bersalah gitu ya, kita harus berani menerima dengan lapang dada dan juga dengan hati yang rendah hati gitu ya, bahwa kita tuh salah gitu loh. Kita salah dan kita berkomitmen untuk memperbaiki pengertian kita gitu. Itu satu ya, keberanian tadi ya. Itu jarang ada yang bilang, tapi menurut aku sih seperti itu. Sampai saat ini juga aku masih berproses untuk jadi orang yang lebih lapang dada dan rendah hati gitu ya. Jadi itu menurut aku adalah dua skill yang harus dimiliki atau dipelajari oleh seorang individu gitu untuk menghadapi globalisasi gitu ya. Wah, jadi kalau aku sums up kayak berpikir kritis serta keberanian untuk mempelajari lebih, untuk memahami lebih apa yang sebenarnya terjadi di depan kita gitu. Ada satu pertanyaan yang jadi pertanyaan terakhir tapi juga menarik, Kak, datang dari questions box aku, dari questions box Instagram. Jadi dia tuh nyontohin waktu itu ada videonya diplomat muda kita yang menyerang PM Vanuatu soal Papua Nugini waktu itu. Nah, terus dia bilang kayak kalau misalnya cuma anak-anak HI nih yang punya eksklusivitas untuk berkontribusi terhadap negara dan bangsa, sebenarnya gimana kita sebagai individunya, baik HI ataupun enggak, itu tuh bisa berkontribusi dalam kemajuan negara dan bangsa, Kak. Baik yang mempelajari HI maupun tidak ya. Menurut aku sih lagi-lagi kembalinya kalau di aku sih itu ya. Pertanyaannya sangat menarik sih dan aku nggak mungkin bisa memberikan jawaban yang 100% benar ya, tapi menurut aku yang aku sendiri lakukan berkaca balik ke pengalaman aku sendiri adalah kita harus mau belajar ya. Karena memang kita tuh nggak tahu apa-apa gitu loh sebagai orang gitu kan.
Jadi ketika kok aku bilang belajar, itu tuh bukan cuman baca buku ya, tapi juga memahami, mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya gini, dan belajar itu tuh nggak cuman menambah ilmu apa yang kita sudah tahu gitu. Misalnya waktu itu kan kita pernah istilahnya kena gitu kan di UN bahwa kita melakukan berbagai macam istilahnya pelanggaran hak asasi gitu kan, pelanggaran hak asasi di Papua gitu misalnya ya. Nah itu menurut aku ya tergantung perspektif siapa gitu kan, sudut pandang siapa yang menganggap itu pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. Buat Indonesia kita selalu mikir kayak, oh kita menjaga integritas wilayah bangsa gitu kan, integritas bangsa, kesatuan bangsa. Tetapi untuk orang lain, untuk istilahnya pihak luar akan selalu bilang, oh kamu caranya tidak benar gitu kan, menjaga istilahnya menjaga integritas bangsa dan negara caranya tidak seperti itu. Nah itu kan berarti apa? Kebenaran buat dua orang pihak itu kan beda kan. Buat pihak A apa yang mereka lakukan benar, dan apa yang dibilang oleh pihak B salah, dan pihak B bilang apa yang A lakukan itu salah dan pemahaman saya lah yang benar gitu kan. Nah jadi untuk bisa berkontribusi kita harus bisa istilahnya mensintesis gitu ya, mensintesis pandangan dari kedua belah pihak gitu. Karena kalau kita tidak mengetahui sesuatu secara utuh, secara holistik ya, secara keutuhan, ya kita akan terjebak di salah satu sisi, dan kita akan selalu memiliki pihak lain yang akan selalu menyebut kita salah gitu. Jadi dan kadang untuk dalam konteks berkontribusi dalam kemajuan negara dan bangsa ya, itu hal-hal seperti ini tuh kadang suka dilupakan gitu. Karena kalau udah ngomongin bangsa dan negara, itu pasti kan ada, kita berpikir, oh ya bangsa negara sayalah yang betul gitu kan. Nah itu adalah suatu pemahaman yang salah menurut saya. Kita harus tahu, kita harus bisa berpikir kritis, kita harus bisa, ya kalau memang salah, ya salah gitu loh. Jadi paling menurut aku seperti itu sih ya. Oke, Kak Edwin. Jadi selain berpikir kritis, pemahaman juga lebih penting, terus juga keberanian juga sama pentingnya supaya kita tuh dapat menjadi individu yang siap menghadapi arus globalisasi. Oke, Kak Edwin, aku rasa pertanyaannya sampai di situ aja. Thank you banyak untuk waktunya, dan untuk teman obsesif, jangan lupa untuk dengarkan episode-episode lain dari podcast obsesif bersama Esko Indonesia. Terima kasih, Kak Edwin.